Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini tutorial penggunaan aplikasi e-Office untuk DPRD Kota Metro. Nah, untuk langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuka web browser ya. Bisa menggunakan Google Chrome, Opera, Safari, dan sebagainya. Selanjutnya ketikkan dprd.metrokota.go.id /the office. Jika sudah, tekan tombol enter. Nah, selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, di sini akan saya sedikit jelaskan. Di bagian sebelah kanan itu ada inputan yaitu username dan password. Ini fungsinya adalah nanti setelah berhasil login kita akan mengolah data seperti surat masuk, surat keluar, dan lain-lain. Selanjutnya di sebelah kanan bawah yang tombolnya berwarna oranye itu adalah untuk melacak. Jadi nanti fungsi dari lacak ini adalah misalkan ada dari instansi lain mengirimkan surat ke DPRD Metro dan ingin tahu sampai mana sampai mana surat yang sudah dikirimkan ke DPRD. Seperti itu, apakah sudah sampai atau misalkan ternyata masih proses disposisi dan lain-lain. Nah, kita coba masuk aja langsung ke halaman pengolahan datanya. Silakan masukkan username dan password yang ada ya. Ya, setelah berhasil login nanti akan muncul halaman beranda dari The Office yang di mana di sebelah kiri ada menu yaitu beranda, surat masuk, keluar, keputusan, surat edaran dan seterusnya. Dan di bagian sebelah kanan terdapat tampilan beranda yang di mana isinya adalah informasi seberapa banyak surat yang sudah masuk dalam 1 tahun. Nah, kalau kita lihat di sini sistem berjalan di tahun 2023 dan di sini ada informasi jumlah dari surat masuk ada 1 data, surat keluarnya ada 2, keputusan 1 dan surat edaran ada 1. Dan di bagian sebelah kanan nanti ada tampilan atau record surat terakhir yang dientrikan atau yang masuk ke sistem seperti itu ya. Nah, nantinya jika kita sudah menambahkan surat-surat yang baru, maka di bagian beranda ini akan otomatis berubah sesuai dengan jumlah total surat dalam 1 tahun, seperti itu. Ya, kita coba untuk yang menu pertama yaitu surat masuk. Nah, pada saat kita klik surat masuk, di sini ada 2 menu, yaitu tambah data buku agenda dan yang kedua adalah lihat data buku agenda. Pada saat kita klik tambah data, nantinya akan otomatis muncul formulir seperti ini, di mana nomor agenda sesuai dengan urutan yang ada. Karena sebelumnya kan sudah ada surat masuk 1, maka pada saat kita mengentrikan surat yang kedua itu dianggapnya adalah nomor 2 atau 002. Selanjutnya di sini ada tanggal agenda. Secara default tanggal agenda dibuatnya atau ditampilkannya sesuai dengan tanggal saat ini. Kalau misalkan nantinya ingin dirubah, kita bisa klik dan atur tanggal yang kita inginkan. Selanjutnya ada bidang. Bidang ini bisa dibilang surat yang masuk ini nantinya akan diterima oleh bidang mana, seperti itu. Ya, selanjutnya adalah nomor surat, tanggal surat, tujuan, asal, dan seterusnya. Ini sesuai dengan surat fisik yang diterima. Artinya di dalam surat fisik, surat masuk, biasanya kan ada nomor surat, tanggal, dan sebagainya. Nah, diisikan sesuai dengan surat tersebut. Saya beri contoh misalkan seperti ini ya. Ya, untuk tanggalnya adalah misalkan dikirimnya tanggal 23 ya. Tujuannya adalah undangan misalkan. Ya, dan silahkan isikan perihalnya.
Jika sudah, silahkan lengkapi data-data yang lain seperti misalkan keterangan, ya contohnya seperti ini ya. Terus yang login ini tugasnya apa? Misalkan Ferdian bertugas adalah untuk entry data atau input, maka kita beri checklist bagian menginput data. Jika ternyata saya sebagai petugas menyeleksi, mengarahkan dan sebagainya, kita bisa beri checklist semua. Selanjutnya jika ada lampiran silahkan ditulis tindak lanjutnya kemana. Ya. Nah, data dari atas sampai bawah ini disesuaikan dengan surat yang diterima. Terus untuk bagian yang paling bawah ada kode klasifikasi dan jadwal retensi arsip. Ini harus disesuaikan dengan JRA-nya atau kode klasifikasinya. Untuk bagian ini yang lebih paham adalah petugas yang biasanya mengelola arsip ARIS ya. Jadi saya anggap misalkan seperti ini surat masuknya adalah pengelompokan di bagian perencanaan misalkan ya. Dan retensinya adalah masuk ke seperti ini. Ya, nanti silahkan dipelajari lebih lengkap. Bisa kita lihat di halaman ini nantinya ya. Oke, kalau misalkan sudah dientrikan semua, kita bisa klik simpan. Ya, nanti ada keterangannya seperti ini ya, sukses, proses data berhasil disimpan. Kalau misalkan kita mau entrikan data yang baru, maka bisa langsung isikan formulir yang ada. Tetapi kalau misalkan ternyata hanya ada satu syarat masuk, berarti prosesnya sudah selesai sampai di sini. Kita bisa klik di lihat data buku agenda. Nah, di bagian sebelah kanan, pada saat kita klik lihat data buku agenda, di sini ada formulir yang fungsinya nantinya adalah untuk pencarian data. Misal, dalam 1 tahun ternyata sudah ada 1000 data yang masuk dan ada yang bertanya, misalkan nih nomor berapa gitu kan ya, masuk tanggal berapa. Nah, kita bisa tentukan di bagian sini. Atau pencariannya berdasarkan tahun. Misalkan nih, sekarang tahun 2023 dan ternyata kita sudah entrikan data di sini dari tahun 2020. Misalkan seperti itu ya. Maka kita kalau misalkan ingin melihat arsip, kita tinggal tentukan di sini ya, misalkan 2020, beri checklist dan klik cari seperti itu. Nanti otomatis data-data yang sudah dientrikan tahun-tahun sebelumnya akan muncul. Nah, untuk opsional yang lain di sini sudah diberi beberapa ya, seperti pencarian berdasarkan nomor surat, nomor agenda, asal, perihal, tujuan, keterangan, tahun, operator yang mengentrikan, periode, dan ya ini nanti saya perbaiki. Jadi ini sebenarnya bidang, artinya tadi pada saat kita entry data, di situ kan ada pengelompokan siapa yang mengentrikan atau surat itu ditujukan untuk bidang apa. Nah, jadi ini sebenarnya bidang dan nanti kita bisa pilih bidang apa seperti itu. Atau misalkan kita mau entrikan, oh saya mau cari data dari tanggal 1 Januari sampai 10 Januari 2023. Nanti tinggal kita tentukan ya, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, lalu klik cari. Nah, untuk data-data yang sudah berhasil dientrikan akan masuk ke bagian bawah seperti ini. Ya, contohnya nomor 001 sudah pernah dientrikan tanggal 2 April 2023 dan untuk 002 dientrikan tanggal 25 Mei 2023. Nah, di sini nanti ada keterangan lain, misalkan kita mau perbaiki, ternyata ada kesalahan pada saat entry data, maka kita bisa klik tombol edit dan perbaiki di dalam formulir edit data seperti itu. Atau misalkan surat ini sebelumnya adalah salah entry, maka kita bisa tekan tombol hapus. Nah, selain itu di sini ada tombol aksi. Nah, di mana di tombol aksi ini ada beberapa fungsi, yaitu disposisi, kartu kendali, buat kartu tunjuk silang, lembar tunjuk silang, dan upload filenya. Ya, jadi fungsi dari disposisi ini nanti adalah misal setelah dientrikan, biasanya kan kita dalam bentuk
disposisi kertas seperti itu ya. Misalkan dari operator akan diberikan ke ketua TU misalkan ya. Nah, kita tidak perlu menuliskan dalam bentuk surat fisik lagi. Kita bisa tekan tombol update data dan nantinya bisa ditentukan. Misalkan nih, dari saya operator dan nantinya akan ditujukan ke siapa, seperti itu. Nah, kebetulan untuk data yang sekarang baru kita entrykan seperti ini dan sampelnya baru seperti ini. Nantinya akan diperbaikin, disesuaikan dengan bidang dan daftar nama pejabat yang ada di DPRD Metro, seperti itu. Ya, selanjutnya di bagian cetak disposisi fungsinya adalah untuk mencetak fisik. Artinya gini, misalkan ternyata kita tetap butuh arsip dalam bentuk cetak fisik, maka kita bisa tekan tombol cetak dan dicetak dalam bentuk kertas seperti itu ya, atau fisik. Dan untuk bagian yang jejak disposisi ini fungsinya adalah untuk melacak, misalkan disposisi sudah ditujukan ke bidang tertentu, tetapi ternyata kok belum sampai atau belum kembali lagi ke TU, maka kita bisa cek di bagian sini bahwa disposisi terakhir ada di siapa gitu. Jadi kalau misalkan ternyata ada di bidang A dan belum diproses, kita bisa langsung menghubunginya untuk coba diproses seperti itu. Dan selanjutnya di sini ada kartu kendali. Ini sebenarnya mungkin tidak digunakan. Jadi ini hanya sebatas catatan saja. Bagian ini kita skip. Nah, untuk bagian yang bawah di sini ada upload. Upload ini adalah fungsinya file surat masuk yang diterima biasanya kan kita simpan sebagai arsip. Nah, untuk menjaga kerusakan atau misalkan hilangnya surat, lebih baik surat yang dalam bentuk fisik itu kita scan dan diupload ke aplikasi. Tujuannya misalkan seperti ini, nanti misal nih kita mau cari data tahun-tahun sebelumnya dan kita ingin tahu isi suratnya seperti apa. Kita tidak perlu masuk ke ruang arsip dan mencari data tahun-tahun sebelumnya, seperti itu ya. Kita hanya perlu cari data dengan fungsi pencarian, lalu kita lihat isi filenya seperti apa gitu. Jadi prosesnya jauh lebih cepat dibandingkan kita mencari arsip dalam bentuk fisik. Nah, untuk proses uploadnya kurang lebih seperti ini. Misalkan kita klik upload, lalu kita pilih di mana lokasi kita simpannya. Ya, sampelnya adalah misalkan saya mau ambil gambar ini, lalu klik upload. Oke, nah di sini nanti ada keterangannya seperti ini ya. Misalkan ternyata file yang kita upload salah, nanti ada keterangannya adalah file upload tidak diperbolehkan. Jadi untuk agar bisa dibilang agar file berhasil diupload, maka yang kita upload adalah file dengan ekstensi JPG dan file ekstensi PNG seperti itu, atau file dalam ekstensi PDF. Misalkan tadi kan saya mencobanya dengan ekstensi JPEG. Sekarang kita coba salah satunya yaitu JPG. Contohnya seperti ini. Klik open, lalu upload. Ya, nanti otomatis keterangannya berhasil dan kita bisa lihat file yang sudah diupload di bagian lihat file. Ya, contohnya seperti ini ya. Untuk melihat isinya bisa klik download. Nah, nanti otomatis muncul apa yang kita upload tadi. Kalau misalkan dalam bentuk surat, maka ini otomatis tampil suratnya seperti itu. Nah, untuk proses konversi dari fisik ke gambar, ini kita perlu yang namanya scanner. Seperti itu ya. Jadi untuk penggunaan scannernya tidak dijelaskan di sini, mungkin nanti disesuaikan dengan scanner yang dimiliki. Atau misalkan kita bisa juga dengan handphone seperti itu. Jadi kita foto suratnya dengan posisi yang baik, lalu diupload ke aplikasi. Ya,